Butuh keyboard yang compact dan gampang banget dimasukin ke dalam tas kalian? Tenang, gue ada jawabannya. Ya, kenal ini bro, Apple Maker TH40. Penasaran kayak apa? Mendingan langsung aja gue bahas. Let's go! Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan dan kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yaitu adalah keyboard yang menurut gue ini sangat menarik ya, yang pengen gue bahas gitu. Dimana ya gue kalau review sesuatu di luar audio tuh gue pengen sesuatu yang menarik gitu loh, atau ada sesuatu yang spesial gitu. Nah, salah satunya adalah si Apple Maker TH40 ini, dimana Apple Maker TH40 ini tuh adalah keyboard yang bener-bener compact banget dan paket lengkap sih. Daripada penasaran atau basa-basi, mendingan langsung aja gue bahas mengenai packagingnya terlebih dahulu. Let's go! Oke guys, jadi ini adalah isian dari namanya si Apple Maker TH40, dimana isiannya itu cukup simpel, dimana cuma ada keyboardnya yang sudah ada strapnya langsung terpasang di case-nya seperti ini. Dan yang kedua adalah buku manual yang dimana ini sangat berguna banget kalau lu pengen tahu namanya itu shortcut ataupun hal lainnya ya bro ya. Lalu ada keycaps dan switch puller dari si Apple Maker di sini lu bisa lihat. Lalu ada kabel USB A to USB C dan lalu ada tiga switch cadangan yaitu adalah Apple Maker Wisteria singkat gua. Nah, untuk isian itu seperti saja. Sebenarnya ada satu lagi sih dongle ya bro ya, tapi sayang temen gue lupa lupa ngasih namanya dongle-nya. Jadi is okay sebenarnya nggak masalah. Nanti akan gue kasih lihat untuk investasinya seperti apa ya bro ya. So, untuk isian seperti ini saja, sangat simple, tidak terlalu berbelit-belit. Sayangnya dia nggak ada namanya pouch ataupun namanya tas yang bisa naruh namanya si Apple Maker TH40 ini. Jadi kayak sayang aja gitu. Lo masukin tas, saya karena kalau misalnya kenapa-napa kayak kena baret segala macam tuh sayang aja sebenarnya, Bu. Tapi overall ini ya oke-oke aja bagi gua. So, untuk namanya packaging di sini bisa gua kasih skor nilai ya 7 dari 10 aja. Dan next akan gua bahas adalah mengenai desain and build quality. Let's go. Untuk desain ini sesuai dengan namanya TH40 ya, dia cuman 40% aja ya bro ya, dimana beda ya sebenarnya sih aslinya 44 keys sih, dimana tuh beda sama yang full size gitu yang 120 keys ingat gua, yang dimana ini tuh memangkas banyak banget dari namanya keyboard full size ya bro ya. Anggap aja tuh gak ada angka, gak ada F, gak ada apa sih simbol-simbol yang lainnya, cuman kayak gini doang bro. Dan juga untuk dia punya spacebar juga seperti ini bro ya. Ada beda gitu dibandingkan dengan namanya si full size gitu. Jadi tengah-tengahnya itu FN, jadi ini kayak bisa dua gitu. Ini spacebar tuh. So untuk bagian dia punya desain seperti itu saja. Untuk namanya compactbilitasnya benar-benar compact banget. Jadi kayak benar-benar lo cuma dikasih untuk beberapa kontrol dan juga namanya untuk huruf-hurufnya aja. Simple dan juga cukup menarik. Nah, untuk kayak kalau arrow apa segala macam itu gimana sih Joy kan? Itu sebenarnya gampang banget, lu tinggal lihat aja namanya di buku manualnya aja ya, Bro ya. Di situ udah tercantum gitu, Bro. Dan ya untuk dia punya sudut-sudut di sini gue juga cukup suka. Dia tidak terlalu tajam, jadinya agak melengkung gitu. Yang dimana ini kalau dipegang dan juga dibawa ini tidak terlalu bikin sakit ya, Bro ya, atau terlalu menusuk gitu, Bro. Untuk build quality dari keyboard ini, di mana keyboard ini tuh case materialnya terbuat dari bahan plastik ABS. Iya benar, bahan plastik bukan metal ya bro. So ini ringan jadinya. Yang dimana untuk bahan ABS-nya ini juga bukan ABS yang solidnya wow banget gitu bro. Dia solid kayak kesannya itu ABS yang standar aja sih bro, bukan solid sekali gitu bro ya. Dan juga jadi yang seperti gue bilang untuk dibawa kemana aja ini keyboard tuh jadinya ringan gitu, jadi nggak nyusahin kalian kalau dimasukin ke dalam tas gitu. Dan menurut gua ya untuk desain Milkety ini benar-benar on the go banget. So untuk namanya dia punya desain Milkety di sini bisa gua kasih skor nilai ya 8 dari 10. Dan lanjut akan ngebahas adalah mengenai spek dan fitur. Let's go. Untuk spek sebenarnya ini bisa dibilang cukup oke bro ya, dimana bahannya ini seperti yang sudah bilang dia memakai bahan plastik ABS. Untuk PCB-nya atau di dalamnya ini atau lubang switch-nya dia memakai yang 3 atau 5 pin gitu bro. Jadi bisa di hot swap atau diganti-ganti switch-nya, bukan yang tipe solder.
Jadinya kalau kalian bosen sama switchnya ini, kalian tinggal ganti aja. Cara gantinya juga simple sekali. Kalian tinggal pakai aja namanya switch board seperti ini. Dan tinggal diambil aja dan ini langsung kata namanya switchnya. Oke. Dan switchnya itu tinggal diambil sama namanya keycap spoolnya seperti ini bro ya. Tinggal ini nanti ribut lagi gua. So untuk namanya untuk spek seperti itu saja. Jadinya ini bisa tinggal kita ganti. Untuk baterai dia ini sudah ditanam dengan baterai 2000 mAh. Jadinya ya bisa dibilang kalau untuk Suzuki Road ini sudah cukup apa sih cukup oke bro ya, bisa dipakai secara lama gitu bro. Untuk ukurannya ini dia panjangnya hanya 25 cm dengan lebar 9,7 cm dan tinggi ataupun tinggi di sininya ya. Dari sini nih. Untuk tingginya itu 3,5 cm ya bro. Dan yang terakhir beratnya ini itu benar-benar di luar nalar sih bro. Ini nggak nyampe sekilo bro. Ini cuma sekitar 500 graman, dimana ini benar-benar ringan banget, jadinya nggak bikin berat. Ini nggak nyampe sekilo, serius deh. Ini kalau lo pegang di sini, aslinya tuh nggak nyampe sekilo ini. Cuman kelihatannya aja kayak kayak apa ya, kayak benar-benar tebel atau segala macam halnya ya bro ya. Tapi aslinya tuh enggak bro. Dan juga yang gue dapet di sini itu adalah yang warna black gold. Dimana di sini tuh ada opsi dua warna. Yang pertama itu black gold yang seperti ini. Yang kedua adalah yang warna white purple gitu ya bro ya. Dan tentunya untuk switchnya itu ada dua pilihan juga. Dimana yang pertama adalah Apple Maker Flamingo yang akan gue tampilkan nanti di sini. Dan juga ada namanya Apple Maker Wisteria. Apple Maker Wisteria itu yang tipe linear ya bro. Jadinya yang seperti ini. Oke. Dan unit yang gue dapat ya Apple Maker Wisteria linear. Nah, untuk fitur di sini itu menurut gue juga cukup oke bro ya. Dimana di sini tuh dia sudah bisa pakai jadi tiga mode untuk koneksinya. Yang pertama itu dia memakai kabel, tentunya di sini bisa pakai kabel. Yang kedua dia bisa memakai namanya Bluetooth ya bro ya. Dan yang terakhir dia bisa memakai namanya wireless dongle 2,4 GHz. Nah, di sini bisa lihat. Jadi di sini lo bisa gonta-ganti antara pakai 2,4 GHz, USB ataupun Bluetooth ya bro ya. So ini sudah paket lengkap, bener-bener on the go, bener-bener enak banget tinggal lo bawa ya kan ya. Bener-bener ini kayak memberikan solusi untuk kalian yang pengen tampil kece ya kan ya, tapi pengen bawa kemana aja gitu bro. Nah ini adalah salah satunya ya bro ya. So menurut gua seperti itu saja. Dan untuk function key combinationnya itu sebenarnya kayak gimana sih bro? Sebenarnya sih bisa banyak hal ya bro ya. Jadi kayak contoh di sini itu kalau huruf 1 sampai 10 gitu ya Bu ya. Ini kayak lo pencet angka, pencet apa, masalah apa gitu. Nanti dia ada namanya FN apa gitu. Jadi kayak macam-macam gitu, Bro. Dan untuk di sini yang paling gue cukup suka lagi adalah dia bisa dicek untuk indikator baterainya. Jadi nanti ada kondisi tertentu dia bisa dicek indikator baterainya di sini. Jadi untuk key sampai P ini tuh nanti dianya sampai mana gitu kan, sampai 10 gitu. Berapa ini, berapa persen gitu, Bro. Nah, dan ini nggak usah lo khawatirin lagi. Ini udah RGB belum? Ini udah RGB belum? Gue jamin 100% ini sudah RGB nih. Bakal gue kasih lihat ke kalian. Dan bisa gue kasih lihat ke kalian di sini tuh sudah RGB bro ya. Nah, ya seperti yang lo bisa lihat di sini sudah RGB dan ini RGB-nya juga bisa diatur-atur ya bro ya. Nggak cuman kayak gini doang bro. Kayak ya apa ya? Bentar, gue lupa-lupa inget. Karena kadang-kadang kita harus lihat dari buku manualnya gini bro. Jadi buku manualnya ini menjelaskan berbagai macam hal yang untuk function key-nya gitu ya bro ya. Nah untuk diubah-ubah aja ini itu tinggal pencet ya FNZ. Nah ini FNZ. Nah seperti itu diubah. Nah ubah lagi. Oke. Jadi bisa digonta-ganti untuk namanya RGB-nya. So untuk namanya dia punya fungsi dan juga namanya spek menurut gua cukup oke, menarik dan juga bener-bener enak banget kalau lo bawa kemana aja. So untuk namanya eh, spek dan fungsi ini bisa gua kasih skor nilai ya 9 dari 10. Sebenarnya sih opsional ya bro ya, ini bisa dari diri lo masing-masing. Dan berikutnya akan gua bahas adalah mengenai sound typing dan feel. So langsung aja, let's go. So untuk sound dari keyboard ini adalah sebagai berikut. Ini anyway gua akan taruh. Jadi untuk kalau kalian mau lihat di sini itu untuk namanya gue punya. Nah, untuk gue punya eh mic itu gue taruh sini. Jadinya dia agak dekat gitu ya bro ya. Oke. Sini gue taruh sini. Jadinya suaranya akan seperti hal berikut ya bro ya. Nah, akan gue kasih lihat. Oke.
So, untuk dia punya suara di sini lo tadi bisa dengar suaranya itu ya seperti itu saja. Dan menurut gua untuk dia punya suara ini tuh lebih ke arah yang smooth dan talky ya gue. Jadi kayak tok 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 tapi smooth gitu bro, bukan talky tapi yang rada apa ya, rada membal gitu, kayak rada mantul gitu suaranya. Ini enggak ya bro ya. Nah, untuk suaranya ini itu bukan kayak gue bilang, tokinya itu bukan seperti itu ataupun toki yang berat gitu ya. Jadi file dipakainya ini ya emang halus sih bro, wajar ya, linear, memang linear itu switchnya itu seperti itu ya bro ya. Dan ya untuk dia punya feel, untuk gue sendiri di sini jujur untuk pemakaian awal ini kegok atau susah karena gue nggak kebiasa namanya pakai keyboard namanya 40% ya bro ya. So untuk dia punya feel di sini sebenarnya ya tinggal menyocokkan lagi atau menyesuaikan dengan diri lo masing-masing sih bro. Dan untuk namanya sound typing atau feel di sini gue nggak bisa sih nilai karena ini balik ke selera lo masing-masing ya bro ya. Dan lanjut untuk harga. Harga dari namanya Apple Maker TH40 ini itu dihargai dengan harga 79,99 US dollar. So, dengan harga segitu apakah worth it? Balik lagi ke kebutuhan lo masing-masing. Kalau kalian butuh keyboard yang ringan, bisa dibawa kemana aja dan konektivitas yang lengkap, ini bisa jadi salah satu pilihannya. So, itu aja. Thank you banget untuk keep in touch. Udah kasih tip gua namanya keyboard ini. Oh, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye-bye!